Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Rosita akan mereview makalah ilmu kalam, yaitu kelompok kedua, aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu dijelaskan tadi oleh teman-teman adalah definisi ilmu kalam yang tentu saja teman-teman mungkin sudah banyak paham ya. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah Islam dengan pendekatan logis dan argumentatif untuk membela dan memperjelas ajaran Islam dari berbagai serangan pemikiran yang menyimpang. Ia juga sering disebut sebagai teologi Islam. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari beberapa tokoh terkemuka. Yang pertama itu adalah Imam Ghazali yang mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang bertujuan untuk menjaga akidah umat Islam dari penyimpangan dan memberikan argumentasi rasional atas dasar-dasar keimanan. Yang kedua yaitu ada Fakhruddin Ar-Razi, seorang teologi rasional dari kalangan Asy'ariyah, menjelaskan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang zat dan sifat-sifat Allah serta hal-hal yang berkaitan dengan kenabian dan hari akhir yang didasarkan oleh dalil akli dan nakli. Kemudian ada Aj-Jurjani dalam At-Ta'rifat mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berisi tentang akidah keimanan dan diambil dari dalil-dalil keyakinan. Yang terakhir adalah Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang memuat argumentasi untuk memperkuat keimanan dan menolak keraguan-keraguan terhadap dasar-dasar agama. Nah, di sini pembahasan yang kedua yaitu pembahasan inti aliran-aliran dalam ilmu kalam, yang mana berbedanya aliran-aliran ini berawal dari abad kedua hingga abad ketiga Hijriyah atau sekitar 700 sampai 900 Masehi. Munculnya aliran ini didasarkan oleh perpecahan agama Islam karena kekosongan khalifah pada masa itu setelah wafatnya Nabi ya. Nah, yang pertama aliran tradisional atau disebut juga sebagai Ahlussunnah al-Hadits berkembang pada masa awal Islam. Munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan intelektual umat Islam yang mengalami dinamika cukup besar setelah ekspansi Islam meluas ke berbagai wilayah baru. Masuknya ajaran baru ini memunculkan beberapa pertanyaan tentang sifat-sifat Tuhan, kehendak bebas manusia, dan hakikat wahyu. Sebagai respon atas hal ini berkembanglah aliran-aliran pemikiran, di antaranya adalah aliran Mu'tazilah yang menekankan penggunaan akal secara dominan ya, Mu'tazilah ya teman-teman. Dalam konteks ini, aliran tradisional muncul sebagai respon untuk menjaga ajaran Islam berdasarkan sumber otoratif utama yaitu Al-Quran dan Hadis, tanpa campur tangan perwakilan filosofis yang dinilai dapat menyeimbangkan makna asli teks-teks agama. Nah, yang kedua ada prinsip dasar pemikiran aliran tradisional. Yang pertama, menetapkan akidah berdasarkan nas syar'i tanpa melakukan takwil atau penafsiran metaforis. Yang kedua, mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, menolak penggunaan filsafat dan logika murni. Yang keempat, menghindari perdebatan teologis terbuka. Nah, kemudian di sini ada beberapa tokoh-tokoh utama aliran tradisional, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kemudian ada pandangan terhadap isu-isu teologis, yang mana di sini pandangan tentang sifat-sifat Allah, ada Al-Quran, iman, pelaku dosa besar. Nah, penyebaran dan pengaruh aliran ini menyebar luas khususnya di wilayah Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir. Nah, relevansi aliran tradisional bertahan dan diikuti karena memberikan jawaban yang sederhana dan langsung bagi umat Islam. Dalam konteks modern, komunitas muslim yang tetap merujuk pada pendekatan ini untuk menjaga kemurnian akidah Islam dari keracunan akibat pemikiran spekulatif atau pengaruh luar. Nah, aliran-aliran yang rasional yaitu Mu'tazilah dan Jabariyah.
Jabariyah adalah aliran teologis yang menolak adanya kebebasan manusia dalam bertindak. Dalam pandangan mereka, manusia hanyalah makhluk yang dipaksa dan tidak memiliki kehendak atas dirinya sendiri. Nah, kalau Mu'tazilah itu adalah mempercayai bahwasanya akal adalah penentu. Mu'tazilah muncul pada abad kedua di Basrah dan menjadi mazhab teologi rasionalis pertama yang tersusun sistematis dalam Islam. Nah, kemudian di sini 5 prinsip pokok Mu'tazilah. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga al-wad al-wa'id, yang keempat al-manzilah bainal manzilatain, yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya review dari kelompok ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok kedua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.